Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatsrukhu yalhath. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian Yayasan Nurul Muwahhid Bali yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beli roti bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Bali yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Cinta atau yang kita kenal dengan bahasa mahabbah adalah merupakan bahasa hati. Malam hari ini saya meyakini kita semuanya berkumpul di joglo yang indah ini semata-mata karena rasa cinta kita kepada sang Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bagaimana mencintai Nabi adalah sebuah prioritas. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sekali-kali kamu tidak bisa katakan beriman sehingga mencintai aku Nabi lebih daripada kamu mencintai bapak ibumu, mencintai anak-anakmu, dan mencintai manusia secara keseluruhan. Maka kalau malam hari ini kita hadir karena cinta kepada sang Nabi, disebutkan al-arwah junudum mujannadah, atau dalam bahasa lain yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Anda datang karena cinta kepada Nabi, wallah, besok di padang mahsyar Anda akan dikumpulkan bersama sang Nabi. Kalau Anda malam hari ini cinta kepada orang soleh, yakin besok di padang mahsyar Anda akan mendapatkan syafaat orang soleh. Kalau Anda datang karena cinta kepada kiai, wallah, besok kita di surga bareng kiai. Bisa nggak dibuktikan orang baik memberikan syafaat? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Sebelum Ramadan kemarin saya mendapatkan 3 penghargaan dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Salah satu kategorinya adalah saya dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Sampai saya dapat julukan wali bokong truk. Ada 350 truk bokongnya digambar wajah saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah dengan quote yang ada di sana. Apa quote-nya? Bokongmu adalah rezekiku. Singkat cerita, ada orang pedalaman di Kalimantan Selatan. Pengantin muda, istrinya begitu mengidolakan saya. Tiap malam nonton YouTube, sehingga ketika tertidur ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Untungnya orang Kalimantan pedalaman. Coba kalau yang ngelindur orang Jogja, pasti dikira yang menghamili saya. Singkat cerita, dia matur sama bapaknya, "Bapak, bisa nggak datang ke Jogja? Minta doa dan ucapan atas kehamilan saya."
bermodal uang 300.000, berangkat dari pedalaman Kalimantan ke Banjarmasin. Sampai Banjarmasin uangnya habis. Mau nyebrang ke Semarang nggak punya uang. Kemudian Allah kasih pertolongan. Apa pertolongannya? Dia melihat truk, bokongnya ada gambarnya Gus Miftah. Akhirnya kemudian saya tanya, apa Pak tulisannya? Ada gambarnya Gus Miftah, di situ ada quote-nya. Apa quote-nya? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Dulu quote itu saya buat di Masjid Istiqlal ketika perayaan Maulid. Saat itu banyak orang bertanya, apa dalil sahih pelaksanaan perayaan Maulid? Saat itu saya jawab, al-ihtifal lil maulidi syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin soleh. Pelaksanaan Maulid Nabi tidak membutuhkan hadis yang sahih, tetapi membutuhkan hati yang soleh. Ketika orang mengatakan bid'ah, maka muncul quote itu. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Nah, singkat cerita, dia mencari tahu siapa yang membawa truk itu. Ketemulah dengan sopirnya. Sopirnya ditanya, Pak, ini mobilnya siapa? Mobil saya. Kenapa ada gambarnya Gus Miftah? Karena saya mengidolakan Gus Miftah. Gantian bapaknya ditanya, Bapak kemana kok kayak orang bingung? Saya mau ke Jogja mau sowan Gus Miftah, tapi saya nggak punya uang. Apa kata sopir truk? Ya sudah Pak, Anda bersama saya ke Jogja, wong saya mau pulang ke Magelang. Coba Anda bayangkan, hanya bokong truk yang gambarnya Gus Miftah memberikan pertolongan. Apalagi kalau di dalam hatimu tergambar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa yang paling sederhana. Kalau hanya bokong truk saja bisa memberikan syafaat, bagaimana dengan cinta kita kepada Nabi? Maka kemudian saya dinobatkan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Kemudian yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di klub malam dan di lokalisasi bersama para PSK. Apakah istiqomah itu berat, Gus? Pasti, istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Dan yang ketiga, saya dapat penghargaan apa, Bib? Saya dapat penghargaan Muktamar NU di Lampung. Saya lelang belangkon, hasilnya saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Belangkon saya pakai 10 tahun, harga 90.000, saya jual, saya sumbangkan ke Muktamar NU di Lampung. Anda tahu laku berapa? 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta, Pak. Apalagi sarungnya. Apalagi isinya. Nah, di saat banyak orang menolak Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diingatkan bagaimana kemudian Abu Lahab, paman Nabi, ketika hari Senin 12 Rabiul Awal dikabarkan Siti Aminah adiknya melahirkan seorang bayi yang mulia, tahaddus bin nikmah. Abu Lahab begitu bergembira dengan kelahiran Muhammad bayi. Maka mohon maaf saya sampaikan, Anda kenal dengan guru kita semuanya, Presiden Jatman, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Habib Lutfi kalau imam sholat, kebetulan beliau berkenan membaca surat Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Beliau membacanya secara sir. Ketika ditanya, Habib, kenapa Anda baca secara sir? Apa jawaban beliau? Bagaimanapun juga Abu Lahab itu pamannya Nabi. Dan dia pernah bergembira ketika Nabi lahir. Dan Anda tahu, saking gembiranya Abu Lahab, dia memerdekakan budaknya. Jadi coba Anda bayangkan, satu-satunya budaknya waktu itu dimerdekakan. Artinya apa? Hari itu Abu Lahab minum kopi bikin sendiri, sarapan bikin sendiri. Kenapa? Karena budaknya dimerdekakan. Dan Anda tahu, setiap hari Senin Allah berkenan mengurangi dan meringankan azab kuburnya Abu Lahab. Kenapa? Karena bahagia dengan kelahiran sang baginda. Maka kalau hari ini ada orang Islam mengingkari Maulid, berarti sama halnya dia mengingkari hari kelahiran Nabi. Kalau kemudian dia mengingkari hari kelahiran Nabi, berarti dia mengingkari apa yang menjadi keinginan Allah. Tentunya orang seperti itu
lebih hina dibandingkan Abu Lahab. Maka malam hari ini saya bersyukur di kampung, di Pulau Dewata yang sangat indah ini, orang-orang berkumpul dengan beraneka ragam bajunya. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam. Kenapa Gus Miftah pilih hitam? Karena bagi saya hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Kenapa hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih? Buktinya jelas, kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Nah, begitu Bapak? Lah. Tapi saya pesen satu Ji, perutnya jangan besar-besar. Karena ada penelitian di rumah sakit di Jakarta, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Berat. Sarungnya besar, sarungnya dibuka isinya kayak pentil ya. Bajunya jawab iya terus kayak pentil, tapi pentil teronton. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, di mana arti pentingnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW? Bapak Ibu, saya sering ditanya, bagaimana cara memuliakan Nabi yang paling sederhana? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah wa maswahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, berarti dia memuliakan aku Nabi. Kalau dia memuliakan Nabi, dia memuliakan Allah. Kalau dia memuliakan Allah, wa maswahul jannah, baginya adalah surga. Itulah yang dimaksud dengan ayat Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata-kata kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku Nabi. Kalau kamu mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Coba kita rangkai, bagaimana cara mencintai Nabi? Mencintai orang alim. Kita punya guru di Martapura, Kalimantan Selatan, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Satu saat beliau mengatakan begini, coba Anda perhatikan. Tuan Guru mengatakan, ironi, orang ngaku umatnya Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi walaupun hanya dalam mimpi. Kalau Anda usia 70 tahun, Anda balik usia 15 tahun, berarti selama 55 tahun Anda menjadi orang yang mukallaf, balighun wa akilun. Akankah ironi, selama 55 tahun sama sekali Anda tidak pernah berjumpa dengan Nabi, walaupun hanya dalam mimpi. Padahal Nabi mengatakan apa? Man ro'ani fil manami fasayarani fil yaqdah. Anda melihat aku dalam mimpi, yakin itu seolah-olah kamu melihatku di alam yang nyata. Artinya apa? Kalau Anda mimpi ketemu Nabi, wallah itulah Nabi. Kenapa? Karena setan tidak bisa mentasyabuhkan dirinya seperti Nabi Muhammad. Kalau Anda mimpi ketemu MC kita malam hari ini, bisa jadi gerandong. Tapi pecinya NU, saya doakan masuk surga. Pecinya. Orangnya nanti dulu Pak. Tapi saya yakin saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Amin. Karena Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Maka kemudian Tuan Guru mengatakan begini. Ini kan Maulid Nabi, kita ngerasani Kanjeng Nabi. Tuan Guru mengatakan begini, kalian itu aneh. Usia sekian puluh tahun, ngaku umatnya Nabi dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan saya bersyukur Pak. Saya orang yang tidak alim, mungkin saya goblok, tetapi alhamdulillah per hari ini ada 230 orang yang mu'alaf melalui Gus Miftah. 230 orang. Termasuk Deddy Corbuzier, termasuk DJ dari Thailand yang dulu saya kenal di Bose Bali. Kalau dulu dia perform hanya kotangan dan sempakan tok. Kebetulan saya pakai kacamata hitam, sehingga saya melotot, mata saya tidak kelihatan. Namanya DJ Katy Butterfly. Dulu kalau nge-DJ Pak, ya Allah, cuman sempakan. Tapi luar biasanya apa? Setiap pulang subuh dia mendengar adzan, rasanya hatinya nyaman.
Orang yang buka-bukaan auratnya, telanjang, dengar adzan nyaman. Coba kita umat Islam, dengar adzan malah susah. Duhur sedang bekerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban Anda? Adzan Kesangel-angel gitu. Kok geting aku gitu. Dengar adzan kok susah gitu. Sekarang ibu-ibu juga begitu, dengar adzan malah nyanyi. Begitu sulit. Lupakan repot. Wong ya teko Pak. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya hitam insya Allah ya. Lebih parah. Apa kata Tuan Guru Zaini Abdul Ghani? Penyebab Nabi tidak mau hadir di dalam mimpi kita. Ternyata jawaban beliau sangat sederhana, Pak. Kenapa Nabi selama ini tidak mau hadir di mimpi umatnya seperti kita? Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya rasa cinta kita kepada ulama yang merupakan ahli warisnya para nabi. Nabi tidak pernah mau hadir kepada mereka yang hatinya tidak punya mahabbah, rasa cinta kepada ulama dan kiai. Ini penyakit, Pak. Salah satu penyakit kita itu apa? Suka membanding-bandingkan ulama, suka membanding-bandingkan kiai, suka membanding-bandingkan Habib, suka membanding-bandingkan Gus. Maka muncullah lagu judulnya Ojo Dibanding-banding. Ini persoalan, Pak. Falikulli syai'in maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Kalau bahasa saya apa? Falikulli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Kenapa selalu saja kita bandingkan? Anda boleh mengidolakan seorang kiai tanpa harus menghinakan kiai lainnya. Contoh, saya selalu di media disebut saya bermusuhan dengan Habib Rizik. Anda salah. Saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik, tetapi saya punya konsep yang termaktub di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan ta'at. Artinya apa? Selaku duriahnya Nabi, wajib mutlak kita untuk menghormati para habib, walaupun kita tidak harus mentaatinya. Kenapa? Selama kemudian kita berbeda pendapat, sah-sah saja. Tetapi jangan pernah tinggalkan rasa hormat kepada duriahnya para nabi. Betul? Cintailah duriahnya Nabi karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Kalau nasab tidak bisa ditawar-tawar. Bahwa ada duriah Nabi, ada darah Nabi yang mengalir pada dalam diri para habaib. Tapi kalau kemudian soal apakah kita mengikuti apa tidak, kita boleh tidak taat, kita berbeda pendapat. Saya mungkin banyak berseberangan pendapat, katakanlah dengan Habib Rizik. Tapi wallah, demi Allah, demi Rasulullah, selaku duriahnya Nabi, wajib bagi saya untuk menghormatinya. Kenapa? Ahlu Baitul Mustafa Tuhuri, mereka orang-orang suci. Ini siapa yang bilang? Nabi. Kalau kemudian Anda menghinakan habaib, Anda salah. Apalagi kalau Anda ngaku orang NU. Bukankah kita diajarkan untuk tasamuh, menghormati orang lain? Lucunya apa kita jadi orang Islam? Kita punya tetangga Hindu, kita bisa hormat. Kita punya tetangga Katolik, kita bisa hormat. Kita punya tetangga Kristen, kita bisa hormat. Tetapi kenapa kita perbedaan pendapat sesama Islam kita harus bermusuhan? Ini salah. Saya menyatakan di hadapan Deddy Corbuzier, ketika Deddy Corbuzier dihajar habis-habisan gara-gara podcast tentang LGBT. Semua orang minta postingan LGBT di take down, dihapus. Deddy tidak bergeming. Akhirnya saya datang sebagai seorang sahabat. Saya sampaikan kepada Deddy, sahabat itu siapa mas? Ibnu Athaillah jawab, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataannya tidak membuat kamu mengingat kepada Allah. Maka ketika Deddy dihajar, saya datang sebagai seorang sahabat. Saya bilang sama Deddy, seorang sahabat yang bisa memahami air matamu lebih baik daripada 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Maka saya bilang, persahabatan itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis.
Saya nasihati Deddy Corbuzier, hei botak, kamu saya nasihati. Kan emang botak Pak. Karena Deddy Corbuzier itu orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Kenapa mikir Pak? Perutnya besar Pak. Saya bilang, ketika persoalan penyimpangan menjadi ramai, bagaimanapun juga LGBT penyimpangan Pak. Sampai Rasulullah mengatakan, la'anallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya melaknat penyimpangan. Maka saya bilang sama Deddy Corbuzier, saya bisa menerima perbedaan, tetapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Karena bagi saya LGBT itu penyimpangan. Kalau soal perbedaan, di Indonesia kita beda agama, maafi muskilah. Kita beda suku, wajah anakum su'uba wa qabail. Gak ada masalah, 1400 suku. Tapi kalau penyimpangan, saya lawan. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Rakil. Adam dan Hawa Pak. Kan tujuannya cuma satu, Ar-Rum 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Maka anak-anak hadron santai saja nak, kamu yang jomblo. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Saya berwasiat satu hal kepada kalian. Jangan pernah mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal statusnya jomblo. Itu artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Nah, jadi mohon maaf, penyakit kita itu satu Pak. Kenapa kita selalu saja membanding-bandingkan, saya suka dengan kiai ini, gak suka dengan kiai itu. Padahal Allah menciptakan ulama dan kiai alladzina hum warasatul anbiya, bukan warasatun nabi. Berapa jumlah anbiya? Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Nabi berjumlah 124.000 nabi. Berapa yang menjadi rasul? 313. Berapa yang wajib diketahui? 25. Sebagaimana termaktub dalam kitab Aqidatul Awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullamu kallafin fahaqiq wa tanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syuaibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dahoya alaihimu sholatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Pertanyaannya begini, kenapa warasatul anbiya? Karena nabi itu jumlahnya banyak, ya otomatis ulama dan kiai yang menjadi ahli warisnya, warisannya beda-beda. Kenapa? Karena nabi juga mukjizatnya beda-beda. Ada nabi yang ditakdir menjadi raja, maka begitu turun kepada kiai, ada kiai dan ulama yang menjadi presiden. Siapa? Gus Dur. Wakil presiden Kiai Ma'ruf. Ada nabi yang ditakdir kaya. Siapa? Sulaiman. Begitu ulama, ada ulama dan kiai yang ditakdir kaya. Contoh Kiai Asep Mojokerto, ketua Perbunu, kaya, sebulan penghasilannya puluhan miliar. Ada nabi yang ditakdir gagah, Musa. Begitu turun, Gus Maksum, pendekar pagar Nusa, gagah. Ada nabi yang ditakdir alim. Siapa? Nabi Idris, Nabi Khidir. Begitu turun, ada kiai yang alim, Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum. Ada nabi yang ditakdir miskin. Siapa? Isa. Begitu turun, kiainya Nurul Muwahhid, umpamanya miskin. Jeruk. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Ada nabi yang ditakdir ganteng. Siapa? Nabi Yusuf. Begitu turun, ada kiai yang ditakdir ganteng. Siapa? Terima kasih. Dan Anda nggak bisa membandingkan, Pak. Kenapa Musa seperti itu? Kenapa Yusuf seperti itu?
Nabi saja dengan mazia masing-masing. Makanya kenapa kemudian saya mengusulkan, harusnya kiai itu pede, mampu mendeklirkan dirinya ahli apa, Pak. Contoh dokter. Dokter itu kan keren, berani mendeklir dia spesialisasi apa gitu. Oh, ini ada dokter namanya Dokter Budi, spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Walaupun saya di Jogja punya temen THT, malah budek. Ada dokter spesialis gigi, ada dokter spesialis mata, spesialis jantung, spesialis kelamin. Sehingga apa, Pak? Pasien sakitnya apa tinggal nunggu, tinggal menuju kepada siapa. Seharusnya kiai juga berani mendeklir dong, Anda spesialisnya apa. Sehingga apa? Umat ketika mengundang kiai pengajian tahu yang diundang karena apanya. Oh, saya pengen ngundang kiai tasawuf, ahli tasawuf, Kiai Said Agil Syirah. Saya pengen pengajian belajar Al-Quran, ahli Quran, Gus Bah. Ahli kitab kuning, Gus Koyum. Ahli maksiat, Gus Miftah. Karena saya presiden para pendosa. Saya di Doli, Pak, mantan lokalisasi Doli itu ngasih julukan saya presiden para pendosa. Yang paling heboh kemarin saya dapat kiriman mbak-mbak pemandu karaoke dari Kalimantan. Di atas dadanya ditato Gus Miftah. Saya nggak percaya, Pak. Akhirnya mbaknya video call saya, ternyata beneran. Di atas dadanya ada tulisan Gus Miftah. Saya bilang, Dek, kamu salah. Kenapa, Gus? Harusnya tatonya ke bawah dikit. Sehingga kemudian apa? Menyadari semuanya punya kelebihan masing-masing. Hak Anda itu apa? Membandingkan antara satu dan yang lainnya. Kowe kiai duduk, Gus duduk, Habib duduk, malah membanding-bandingkan antar Habib. Maka guru saya, kebetulan Habib Lutfi itu istri beliau Mama Salma satu nasab dengan saya. Beliau mengatakan apa? Le, kalau kamu mencintai Habib, cintailah karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena tidak semua nasib Habib itu berbanding lurus dengan nasabnya. Selama dia nasabnya Nabi, ya dihormati. Demikian juga umpamanya kita dengan Habib Rizik, posisi kita dengan Habib Bahar. Walaupun mungkin kita berbeda, tetapi nasab kenabiannya, nasab duriahnya Nabi wajib untuk dihormati. Maka Tuan Guru Zaini Abdul Ghani mengatakan apa? Gak mungkin Nabi Muhammad mau hadir kepada orang yang di dalam hatinya tidak mencintai ulama alladzina hum warasatul anbiya. Guru kita Habib Lutfi mengatakan begini, nak, kamu tak kasih tahu, nggih bah, Nabi Muhammad itu ibarat lampu, kiai itu ibarat saklarnya. Anda tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak pernah memegang saklarnya. Artinya apa? Anda tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Nabi kalau Anda tidak pernah mau mendekat kepada ahli warisnya. Siapa? Ulama dan kiai. Kenapa Anda banding-bandingkan? Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai Nabi mengatakan apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Ayo berkumpullah, bermujalasalah dengan ulama. Saya mendapat satu fakta baru. Saya otak-atik ketemu jawabannya. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah Muhammad SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali. Idza madu alal mari arba'una yauman. Ketika seseorang melewati 40 hari, tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah pamer, copot, malu saya. Ah, lali mbahmu ini ben lali. Pakai lagi. Pengajian sangune ra jelas kelangan cincin lagi. Ngelang. Keting aku. Heeh, tenang. Sampai Samsudin. Oh, tenang. Saya sebenarnya haus, kok nggak dipersilahkan minum. Nah, enggak, Pak. Kalau ternyata di Bali kalau nggak ngomong nggak tahu ya. Salah. Makasih Mas MC. Mudah-mudahan MC-nya panjang umur. Jadi orang sedunia mati MC-nya hidup sendiri. Nah,
Kemarin ngomong apa lagi? Cincin banget. Wasiatul Mustafa kok cincin. Jadi Wasiatul Mustafa itu kitab tipis wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Karena ana Madinatul Ilmi wa Ali Abu. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Nah Bapak Ibu, dalam kitab Wasiatul Mustafa itu ada hadis menarik. Idza madha 'alal mar'i arba'una yauman. Ketika seseorang melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, kemudian dia belum bermujalasah dengan ulama. Apa yang terjadi? Qasat qalbuhu wa jasara 'alal kabair. Hatinya menjadi keras dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Berarti apa? Gak boleh lebih dari 40 hari sama sekali kita tidak ketemu dengan kiai, tidak bermajelis ilmu dan lain sebagainya. Hebatnya mbah-mbah kita di Jawa dulu apa-apa? Kalau bikin pengajian rutinan, biasanya selapanan. Selapanan itu berapa hari Pak? 35 hari. Coba mbah kita dulu pas kita kayak ngobrol. Jadi kenapa mbah-mbah kita bikin pengajian selapanan? Karena mbah-mbah kita berusaha bagaimana sebelum 40 hari kita sudah hadir di majelis ilmu. Kenapa? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Dengarkan mereka fatwa-fatwanya. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalba al-mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardu al-mayyit bima'il matori. Karena Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu para ulama, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Dadi ati iso urip mergo pengajian, padha karo bumi mati iso urip mergo banyu udan. Makanya ini Pak, man akroma aliman faqad akromani. Sampai dikatakan an-nadru ila wajil alim fawa ibadah. Memandang wajahnya orang alim itu ibadah. Maka pengajian harus di depan kiai, bukan di belakang kiai. Karena yang di sawang itu wajahnya bukan bokongnya. Kalau saya ngaji di lokalisasi Mbak PSK bilang begini, beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah, bagaimana iso ngeloni. Ya Allah, saya langsung lari Pak mencari tempat terbaik untuk pengajian. Jadi yang mau pengajian mangan. Hal-hal apa saja yang harus kita contoh? Apakah benar ketika orang mengatakan kita harus sama persis dengan Nabi? Ini sering saya guyang-guyu dewi. Gua mau ke Majon, kewanan harus sama persis dengan Nabi. Emangnya lu siapa? Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad itu maksum, gak mungkin dia berbuat aniaya. Nabi Muhammad itu maksum, pasti surga. Nabi Muhammad maksum, sementara kita mesum. Masa kita harus sama persis dengan Nabi? Lah, bagaimana benarnya? Yuk kita selawatan dulu. Kerjo. Ya, selawatan yuk. Saya mau selawatan NKRI, tapi sekiranya Joko Tingkir, lagunya Joko Tingkir. Kebetulan Joko Tingkir ini yang membuat lagunya ini santri saya, Cak Percil. Kemarin dia diajar habis-habisan katanya lagu Joko Tingkir menghina Joko Tingkir. Saya bilang menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet salahnya di mana? Justru kalau Joko Tingkir ngombe dawet itu benar Pak. Karena zaman Joko Tingkir adanya cuma 3, degan, kopi, dan dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba. Lah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada goblok. Joko Tingkir ngombe arak Bali lah. Itu menghina Joko Tingkir. Gara-gara lagu Joko Tingkir justru orang tahu Joko Tingkir itu siapa. Muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo diangkat menjadi raja di Tanah Pajang, bergelar Sultan Hadiwijaya. Gara-gara lagu Joko Tingkir malah semua orang akhirnya tahu siapa Joko Tingkir. Kau yang ngono kok menghina. Kalau minum dawet dianggap terhina, Anda bisa akan dituntut oleh bakul dawet. Ya, mau serban keliling silakan kita selawatan, tapi isinya saya ganti syair tentang NKRI. Shallu ala Nabi Muhammad.